Materi berikutnya yaitu rasio solvabilitas. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan seputar definisi, manfaat, dan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur manfaat hutang yang ada dalam suatu bisnis. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dengan jaminan aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Rasio solvabilitas ini berguna untuk mengetahui seberapa solvable atau insolvable-nya sebuah perusahaan yang dilihat dari jumlah hutangnya. Tujuan rasio solvabilitas ini dibuat yaitu yang pertama, untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lain yaitu pihak kreditor. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunganya. Tujuan rasio solvabilitas berikutnya yaitu untuk meninjau nilai aset, khususnya aset tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Tujuan rasio solvabilitas berikutnya yaitu untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Jadi, jangan sampai utang untuk membelikan suatu aset, tapi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini akan menjadi beban bagi perusahaan di periode-periode berikutnya. Maka dengan bisa mengukur tingkat rasio solvabilitas akan membawa dampak yang positif bagi pengambil keputusan. Tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui besarnya bagian dari aset perusahaan yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Jadi kadang-kadang banyak perusahaan besar melakukan jaminan asetnya untuk mendapatkan pendanaan seperti itu. Jadi ini harus bisa terukur juga seberapa besar jaminan aset yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Berikutnya, tujuan rasio solvabilitas ini adalah untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera akan jatuh tempo terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Ini jangan sampai hutang-hutang yang akan jatuh tempo tidak bisa tercover minimal oleh modal yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya harus dihitung tingkat kehati-hatiannya. Yang pertama, untuk bisa menilai rasio solvabilitas ada cara untuk menghitung melalui debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. Rasio ini menyatakan bahwa porsi yang relatif antara modal dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Rasio ini membandingkan antara total kewajiban dengan modal. Jumlah hutang tidak boleh lebih besar daripada jumlah modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Semakin rendah rasio ini berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi hutang terhadap modal semakin kecil. Sehingga untuk menghitung debt to equity ratio ini kita bisa menghitung dari formula total hutang yang dimiliki perusahaan dibagi dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dikalikan 100%. Saya ambil contoh lagi neraca maju makmur per 30 Juni 2019. Di sini bisa terlihat bahwa jumlah hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang yang dimiliki maju makmur adalah sebesar 76 juta. Ini didapat dari angka hutang lancar 10 juta ditambah hutang jangka panjang 66 juta. Sehingga total hutang yang dimiliki maju makmur sebesar 76 juta. Sementara modal yang dimiliki per 30 Juni 2019 adalah sebesar 92.500.000. Sehingga untuk menghitung debt to equity ratio-nya didapat hasil sebagai berikut. Seperti nampak di layar, 76 juta dibagi dengan 92.500.000 dikali 100%, maka hasilnya 82,62%.
Dari perhitungan debt to equity ratio ini dapat disimpulkan bahwa setiap satu modal yang dimiliki perusahaan akan menjamin 0,82 rupiah total hutang yang dimiliki perusahaan. Ini perbandingannya masih cukup besar seperti itu ya. Jadi sekitar 82%-an hutang berbanding dengan modal yang dimiliki perusahaan. Berikutnya, untuk bisa menghitung rasio solvabilitas dengan cara menghitung debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada hutang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total hutang dengan total aset yang dimiliki. Aset dan modal ini itu berbeda, sehingga harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan modal. Aset merupakan sumber daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan. Tingkat rasio ini apabila semakin tinggi rasionya, maka jaminan berupa aset yang ada dalam uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin. Sehingga kita bisa menghitung debt to asset rasionya dari formula jumlah total hutang dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Saya ambil contoh kembali dari neraca maju makmur per 30 Juni 2019. Total hutang yang dimiliki maju makmur tadi kita sudah mengetahui seperti nampak di layar, hutang lancar 10 juta dan hutang jangka panjang 66 juta, sehingga total hutangnya sebesar 76 juta rupiah. Dibagi dengan total aset yang dimiliki maju makmur dalam periode 30 Juni 2019 yaitu sebesar 168.500.000 dikalikan 100% sehingga didapat hasil 45,10%. Dari perhitungan debt to asset to total ratio ini atau DAR ini tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki akan menjamin 0,45 rupiah total hutang yang dimiliki perusahaan. Rasio berikutnya untuk bisa menghitung solvabilitas dari sisi menghitung time interest earned ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Time interest earned ratio ini disebut juga interest coverage ratio, yaitu rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi rasio ini bisa dihitung dengan cara sebagai formulanya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga yang akan dibayarkan pada masa akan datang dikali 100%. Sehingga saya ambil contoh untuk laporan laba rugi PT ABC. Sini nampak bahwa total pendapatan sebesar 55 juta, harga pokoknya 7 juta, sehingga didapat laba kotor sebesar 48 juta rupiah. Ada beban usaha, di sini ada beban operasional dan beban administrasi, sehingga total beban usahanya sebesar 5.200.000. Laba kotor dikurangi dengan beban usaha, didapat laba usahanya sebesar 42.800.000. Angka ini yang berarti bahwa ini laba sebelum bunga dan pajak. Sementara total kewajiban PT ABC per 31 Desember 2018 sebesar 50 juta dan total aset PT ABC per 31 Desember 2018 sebesar 250 juta rupiah. Sehingga untuk menghitung rasio ini kita bisa menghitungnya dari laba usaha sebelum bunga dan pajak sebesar 42.800.000 dibagi dengan bunga pinjaman atau biaya bunga yang akan dibayarkan, sehingga didapat hasil
2.140% seperti terlihat di layar. Di situ ada perhitungannya untuk menghitung time interest earned ratio ini jumlahnya 42.800.000 dibagi 2 juta, ini biaya bunga dikalikan 100% sebesar hasilnya 2.140%. Jadi berdasarkan analisis rasio ini, maka dapat disimpulkan bahwa PT ABC dalam menjalankan usahanya selama periode 2018 menunjukkan kemampuan PT ABC dalam membayar biaya bunga tetap sebesar 2.140%, sehingga dari hasil rasio ini dapat menggambarkan kondisi PT ABC aman dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran bunga pinjamannya.